Oke semuanya, kemarin telah kita bereskan sebuah pompa air dengan kerusakan mati sedikit, hidup lagi, jadi mati panas. Jadi pompa air berjalan terus dia mati sendiri, dan pompa air hidup lagi dan mati sendiri lagi, begitu pun seterusnya, sehingga air nggak penuh-penuh karena hidup 5 menit matinya 30 menit, hidup lagi 5 menit mati 30 menit. Dan hasil kemarin kita telah temukan bagian spool ada yang terbakar, dan kalau udah terbakar kita melakukan penyepulan, dan ini adalah tahap akhir posisi penyepulan pada pompa air ini ya. Dan data-datanya telah ada dari ukuran kawat, dari jumlah lilitan, dari jumlah alur dan sebagainya, telah tersedia di part pertama dan part kedua. Apabila Anda yang belum nonton, silahkan klik link di deskripsi di bawah ini, telah tersedia. Dan oke, kali ini kita akan menyambung kabel atau kawat menuju kabel, dan penyinkronannya atau penyambungannya itu tidak sulit ya apabila Anda yang mengerti. Jadi harap tonton atau pantengin terus videonya. Dan di sini ada dua belah kutub. Yang pertama adalah kutub yang utama atau primer, dan yang kedua adalah kutub yang sekunder atau bantu. Dan kali ini kita akan menyambung kutub yang bantu atau sekunder, dan dia memakai ukuran kawat 035. Jadi ada dua pasang kutub ya. Output pasang kutub pertama dan kedua kita sambung menjadi satu output ya, yang ukuran 035. Kita sambung dulu menjadi satu, kita solder, dan nanti kita akan selongsong, kita akan pasangnya selongsong ya. Setelah yang kutub bantu kita sambung, outputnya masing-masing kita sambung menjadi satu, kemudian kali ini kita akan memasang output dari pasang kutub kedua belah utama atau primer yang ukuran 045 kita sambung juga menjadi satu. Dan seperti ini kita kupas dulu, jangan lupa untuk mengupasnya karena itu sangat penting ya. Kalau nggak dikupas, kawat atau ya email ini nggak akan tersambung atau terputus. Oke, kita sambung dulu dan nanti kita akan solder semuanya. Dan ini yang output kawat utama atau kawat primer ya, kalian harus tahu. Oke, dan kali ini setelah yang output 035 dan output 045 telah tersambung menjadi satu, kali ini kita akan menyambung kawat 035 input 035 dan input 045 sambung menjadi satu, dan itu adalah untuk kabel listrik. Paham lah ya, untuk kabel listrik itu dari input 035 dan input 045, dan itu untuk listrik atau listrik powernya masuknya di situ. Dan ini saya sediakan kabel yang berwarna coklat. Jadi harap Anda pahami, kabel yang coklat itu untuk listrik ya. Oke, kita sambung dulu kabel yang coklat yang untuk listrik, kemudian kita akan menyambung kabel yang lainnya masuknya mana aja, simak terus videonya. Dan langkah selanjutnya kita akan mengupas kawat dengan ukuran 0,45, dan kawat yang ukuran 045 input 045 ini kita akan sambungkan untuk ke kabel yang berwarna merah, dan nantinya kita akan fungsikan sebagai listrik juga, dan juga sambungan kapasitor. Paham lah ya, yang merah adalah listrik, input listrik juga, tapi juga kapasitor juga. Paham sampai sini? Oke, dan kali ini kita akan lanjut yang selanjutnya adalah ini yang terakhir, yaitu kawat 035 bukan 045 ya, 035 yang kawat terakhir paling akhir sendiri. Kita akan menyambung dengan kabel yang
biru, kok biru tuh coklat, kuning hijau. Ini sebenarnya kabel ground ya, tapi berhubung kabel saya habis, ya ini aja lah, nggak masalah. Yang penting itu fungsinya dan dia bisa berputar saat teraliri arus listrik, ya begitulah. Dan oke, kita solder dulu. Oh ya, yang kabel warna hijau kuning itu untuk kapasitor ya, untuk kapasitor saja, bukan untuk yang lainnya. Jadi kalau kita amati dari sini, kabel warna coklat adalah input power, kabel warna merah adalah kapasitor, dan listrik yang warna hijau dan kuning adalah kabel kapasitor saja. Oke, sejauh ini paham apa belum? Apabila sudah paham, silahkan like video ini dan jangan lupa subscribe-nya juga. Saya tunggu. Untuk pertanyaan silahkan komentar di bawah ini. Dan oke, lanjut. Setelah menyolder, kita selongsong dan kita tali. Saya percepat videonya agar Anda agar waktunya lebih singkat itulah. Oke. Setelah semuanya beres, kita siapkan selak. Ini saya menggunakan selak Atake yang kodenya 63, dan kita siapkan seperti ini botol cuka yang sering saya pakai. Ini kita teteskan ke seluruh bagian kawat ini agar lebih kuat ya. Tapi kadang-kadang pada nggak pakai selak seperti ini, tapi ya terserah lah. Kalau saya sih pakai, kalau nggak make juga nggak apa-apa sih, tapi saya make ya gitulah, karena udah saya beli masa nggak dipakai kan percuma. Begitu agar lebih kuat, lebih kenceng dan lebih rapi, ya begitulah. Jadi kan terkadang nggak pakai, terus ada salah satu temen yang nggak pakai, teman bengkel itu yang nggak pakai, dan katanya sih awet, tapi ya nggak tahu lah. Kalau saya sih lebih amannya memakai, karena saya menggaransi setiap pekerjaan yang saya kerjakan. Jadi saya garansi 1 bulan ya. Kalau model penyubulan seperti ini, kalau sepulnya udah terbakar loh,
Jadi rentang 1 bulan kalau spoolnya sudah terbakar ya udah servis lagi, nggak bayar. Seperti itu prinsip kerja saya ketika memperbaiki pompa air seperti ini. Dan kali ini kita menetesi sampai rata, sampai ke sekat-sekatnya, ke alur-alurnya agar kenceng. Oke, kita tesi dulu. Setelah kita tetesi dan setelah udah mengering atau mengeras, kita akan memasangnya kembali seperti semula. Ini ya udah keras ya, dipanasi pakai sinar matahari. Nggak pakai sinar matahari juga nggak apa-apa kalau Anda sedang lembur. Itu memakai bohlam yang 100 voltan kalau saya seringnya ya. Lampu bohlam 100 voltan tuh panas tuh, tempelin aja ke selaknya atau dikasih ke tengah-tengahnya, itu akan cepat kering ya. Kalau saya seringnya pakai seperti itu kalau konsumen keburu-buru nggak ada air tuh, saya begitu. Oke, lanjut. Dan setelah tersambung kita akan mencobanya ya. Oke, dan pompanya udah menyala seperti ini. Begitu cara kerjanya tentang penyebulan. Saksikan dari awal sampai akhir ya, agar tidak kecolongan. Karena kalau nonton setengah-setengah itu Anda nggak akan dapat semuanya. Jadi tontonlah dari awal, dari yang part pertama, kedua, dan ketiga. Link di deskripsi ini telah menyediakan dari part pertama, kedua, dan yang terakhir ini. Jadi apabila Anda menonton yang terakhir ini, simak dari 1 dan 2. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like apabila menyukai video ini. Jangan lupa subscribe apabila video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa, selamat siang.